Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk terhadap pengalokasian anggaran yang digunakan untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 atau biasa disebut virus corona di Kabupaten Nganjuk dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk telah merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran yang dipergunakan untuk penanganan COVID-19 sejumlah 19,3 miliar yang rinciannya bersumber dari realokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau berjumlah 6,2 miliar, realokasi dana insentif daerah berjumlah 11,7 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar 1,4 miliar. Dan yang kedua, proses perencanaan dan penggunaan dana yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19, pemerintah Kabupaten Nganjuk berpedoman pada 1. Instruksi Bapak Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan virus corona atau COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Dan yang keempat, peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan virus COVID-19. Kemudian selanjutnya, penggunaan dana yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 diprioritaskan untuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk, dan RSUD Kertosono. Sebagai tindak lanjut, perencanaan dan penganggaran dana yang dialokasikan untuk penanggulangan atas peraturan Bupati nomor 46 tahun 2019 tentang penjabaran APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2020, dan pada tanggal 1 April 2020 kami telah bersurat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang pemberitahuan kebijakan dimaksud sebagai tindak lanjut amanat Nganjuk dapat mengambil langkah antisipasi, dapat mengambil hikmah, dan juga kita semuanya yakin bisa menangani COVID-19 ini secara bersama-sama. Dan juga pada hari ini kami sampaikan informasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Perlu kami sampaikan bahwa ada tren peningkatan kasus baik itu ODR, ODP maupun PDP, di mana 2 orang pasien adalah panitia penyelenggara haji Indonesia atau PPHI, dan 2 orang pasien adalah tenaga kesehatan haji Indonesia atau TKHI. Didapatkan hasil bahwa keempat PDP tersebut dinyatakan positif COVID-19. Kecamatan Baron
Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Prambon. Mereka tanggal 13 sampai dengan 18 Maret 2020 di Surabaya, di mana dalam pelatihan tersebut salah satu narasumbernya dinyatakan COVID-19, positif COVID-19. Jadi mereka diduga terpapar ketika sedang mengikuti pelatihan di Surabaya. Namun demikian, langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk ketika mengetahui mereka baru pulang dari Surabaya, setelah mengetahui juga perkembangan bahwa beberapa peserta yang mengikuti pelatihan di Surabaya terpapar COVID-19, akhirnya yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dengan rapid test. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan swab yang hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, keempat pasien positif tersebut sudah diisolasi di Rumah Sakit Nganjuk. Kemudian yang kedua, keluarga yang kontak secara langsung yang terdekat ini juga dilaksanakan isolasi mandiri di rumahnya secara ketat. Kemudian dilakukan pemeriksaan rapid test, kemudian dilakukan screening ulang dengan siapa saja keluarganya ini berkontak. Kemudian dengan siapa saja pasien yang sudah positif ini kontak dengan orang-orang di sekitarnya. Terkait dengan kondisi saat ini, saya menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Nganjuk agar tidak panik, tetap tenang dan juga waspada. Insya Allah pemerintah daerah bersama jajaran terkait Forkopimda secara serius kita bahu-membahu melakukan penanganan, melakukan pengobatan oleh dinas terkait, dan juga atas nama pemerintah sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya seluruh stakeholder. Semoga kita semuanya yang ada di Kabupaten Nganjuk ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Beberapa hal saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama dari 4 kecamatan yang tadi dikatakan sudah positif berarti ada perlakuan khusus mungkin? Jadi yang kita lakukan, nanti yang kami lakukan adalah yang pertama melakukan screening ulang. Screening ulang untuk mengidentifikasi bahwa pasien yang sudah positif ini melakukan kontak dengan siapa saja. Karena dari sepulang dari Surabaya, setelah mengetahui ada perkembangan beberapa temannya yang waktu mengikuti pelatihan di Surabaya ini ternyata terpapar positif virus corona, begitu juga dengan dosennya atau pembimbingnya. Keempat orang ini sudah melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya, sehingga ini akan lebih memudahkan pelacakan dari tim untuk melaksanakan screening, tracking, tracing di mana saja mereka ini berkontak dan kapan saja mereka kontak, sehingga ini nanti yang akan kami laksanakan untuk tahapan awal. Setelah itu nanti baru dari tim terkait akan melakukan lagi pemeriksaan di daerah zona tersebut. Apakah perlu zona tersebut ditetapkan sebagai
karantina wilayah atau tidak nanti akan kita lihat. Tapi yang terpenting kita akan mengisolasi keluarga dulu dan juga beberapa kerabat ataupun teman yang sudah berkontak secara langsung dengan pasien ini. Terkait anggaran tadi komunikasi kan itu ada disampaikan tadi untuk pengadaan juga, itu nanti untuk mekanisme pelaksanaannya mungkin tekanannya itu seperti apa? Itu secara teknis nanti silahkan ditanya kepada Dinas Kesehatan dan juga Gus, silahkan ditanya nanti langsung. Pak, kalau ODR terus ODP dan PDP-nya sampai saat ini data terupdate ada belum? Berarti naik sedikit dari kemarin. Ya. Jadi yang perlu diawasi adalah PDP. PDP kita 12, sedangkan ODP kita 27. Itu yang terpenting. Karena kalau berbicara ODR sudah semua sudah banyak, ini ada 8.000 lebih nih. Orang yang masuk di Kabupaten Nganjuk plus hari ini sudah 8.400-an. Itu sudah masuk di Kabupaten Nganjuk. Sehingga yang perlu kita perhatikan bagaimana ODP yang 27 ini, kemudian juga PDP yang 12 orang ini yang perlu dipantau saat ini. Apa tidak dilakukan karantina wilayah, Pak? Berarti? Bentar. Hah? Kalau sudah zona merah otomatis dinyatakan darurat atau seperti apa? Ya, besok akan kami bahas hal tersebut untuk kami tetapkan besok. Jadi besok nanti tim gugus akan rapat semuanya. Kita akan mengambil sikap apakah Nganjuk udah pasti lah, ini kan pasti zona ya, zona merah pasti. Cuman untuk tanggap atau mungkin kita menyebutnya KLB, nanti tinggal lihat hasil rapat besok. Kalau kita tetapkan sebagai ternyata hasil evaluasi analisa pedagang ini ternyata sudah banyak kontak dengan orang-orang, ya kita akan laksanakan nanti KLB dan lain sebagainya akan kita laksanakan besok. Nanti lihat nanti besok bagaimana hasil rapatnya. Ya, mungkin ya. Langkah terkini yang akan dilakukan pemerintah daerah setelah zona merah ini ditetapkan seperti apa, Pak? Ya, tentunya yang pertama kita akan lebih melakukan perketatan tentunya untuk jam malam pasti kita akan evaluasi lagi untuk melaksanakan jam malam di wilayah-wilayah. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah melaksanakan pengobatan atau penyemprotan disinfektan di wilayah-wilayah sampai tingkat pedesaan. Kemudian juga menghimbau kepada masyarakat tetap pada protokol yang ada untuk mengurangi beraktivitas di luar, berinteraksi dengan orang-orang di luar, dan juga bagi para pendatang ini sudah kami himbau untuk melakukan isolasi mandiri dulu di rumahnya. Isolasi mandiri ini sebenarnya dikandung maksud tujuannya adalah agar apabila kita tidak inginlah mereka salah satunya ada positif, tapi apabila ada yang ternyata positif, ini mudah sekali untuk dilakukan pelacakan dengan siapa saja pasien ini telah kontak. Tapi kalau pasien ini begitu datang kemudian terus keluar kemana-mana, ini yang kami akan kesulitan melakukan pelacakan kontak dengan siapa saja. Itu jadi yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat demikian. Pertama, saya cuma menyampaikan terkait soal ODR. Saya pikir ini penting disampaikan ke publik. Pertama bukan untuk menakuti atau membuat panik, tapi lebih kepada pencegahan. Artinya dengan munculnya angka ODR ini, penyemprotan bisa dijadikan sebagai data. Dari Jawa Timur saya pikir juga sudah menyampaikan, kita sudah mendengarnya, sejauh ini sudah sampai 45.000. Gitu. Yang kedua terkait dengan peliputan, saya pikir ini juga kita melihat protokol peliputan juga, teman-teman wartawan juga seperti itu. Alangkah baiknya dilakukan semacam Zoom aplikasi untuk penyampaian perkembangan COVID-19 ini, karena bagaimanapun teman-teman media saya pikir sangat pertama
pertama bersyukur, yang kedua kita juga punya tanggung jawab yang sama, itu memberikan pendidikan pada publik agar semua tersampaikan. Seperti itu. Mungkin ada langkah berikutnya untuk melakukan aplikasi Zoom. Menambahkan, mungkin kalau aplikasi Zoom itu kan juga ada data, mungkin bisa membuat semacam DA atau apa, jadi bisa update lagi. Baik, terima kasih Pak masukannya. Jadi nanti tim gugus nanti akan masukan dari teman-teman untuk membuat grup COVID-19. Ini akan bisa dilaksanakan oleh gugus nanti ya, dengan Dr. Hendrik. Mungkin silakan nanti, sehingga nanti setiap sore nanti dari Kominfo, termasuk Kominfo nanti masuk ya, Kominfo tim ini, sehingga nanti teman-teman dari media, dari pers nanti akan bisa mendapatkan berita up to date ke grupnya ini, supaya nanti diinfokan kepada masyarakat. Sampai hari ini 8.141. 101 ya? Mari kita Ya. kalau bisa berarti setiap hari pas konferensi dari Kominfo di share ke grup itu aja. Oh siap. Video itu aja. Ya, boleh. Jadi kan kita nggak Vlog aja ya. Ya. Nanti saya kirim biar Kominfo nanti nge-vlog saya, biar bikin ini, terus nanti tetap membuat grup, biar nanti di-share oleh Kominfo ke teman-teman ya. Sehingga ini saya minta tolong pada seluruh teman-teman para insan pers yang saya banggakan. Saya terima kasih rekan-rekan terus membantu memberikan edukasi pada masyarakat. Mudah-mudahan kita bersama-sama memberikan edukasi ini bisa mengajak masyarakat untuk tetap optimis, tetapi tetap waspada dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, cukup ya. Oke. Mohon nanti untuk pasien-pasien yang 4 ini yang sekarang sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, sudah ditangani. Nanti betul-betul kita harus hati-hati dalam pemberitaan supaya masyarakat tidak panik. Kalau nanti panik kan melakukan blokade wilayah-wilayah, nanti Pak Kapolres nanti bingung nanti belum dilaksanakan, sudah melaksanakan blokade wilayah sendiri, sehingga kita perlu hati-hati dalam memberikan pemberitaan supaya tidak terjadi panik di masyarakat. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Bupati, kenapa kok tidak langsung mengambil karantina wilayah untuk 4 wilayah? Besok masih dibahas. Kan ini sangat bahaya juga, kita kaget. Iya. Kabupaten Nganjuk ada 4 langsung positif, Iya. dan 4 kecamatannya berbeda. Iya. Dan informasinya ada yang tim medis juga. Mana? Informasinya Jadi ini kan tim dokter ini tadi. area medis nanti barangkali ada masyarakat yang Iya, makanya sekarang ini sedang dilakukan tracking ke tracing ya, siapa saja mereka ini kontak, sehingga setelah ini nanti dilakukan tracing, oh ternyata kontaknya hanya keluarga saja. Jadi kita tidak perlu menetapkan karantina wilayah. Tetapi kalau ini sudah kontaknya dengan tonggo kiwo, tonggo teman, kesini, nah itu baru nanti dilaksanakan evaluasi untuk karantina wilayah. Jadi lihat kemana mereka keluarnya, karena begitu mereka pulang dari Surabaya, jarak berapa hari setelah itu ada berita dosennya, pembimbingnya itu kena, ini narasumbernya kena positif COVID-19. Ini mereka ini sudah langsung izin untuk mengisolasi diri. Sampai hari ini sudah mengisolasi diri sampai kemarin itu. Nah, kemudian pemeriksaan positif sehingga dipantau ada nih satu orang di lantai 2 tidak turun di rumahnya, sendirian di atas jalan, dari ngirim ya dikirim biasa, kemudian yang ini turun sendiri, itu terus ada yang terjadi seperti itu. Jadi mengisolasi di lantai 2 dia, anaknya keluarga tidak boleh naik, dia sendiri di atas. Kalau mengirim makan suruh naruh di dekatnya tangga, itu juga ada juga. Makanya ini untuk penetapan zona karantina wilayah, hasil dari tracking di hari ini dan besok ini nanti dengan rapat dengan gugus yang akan menentukan kira-kira perlu dijadikan karantina wilayah mana nunggu besok. Insya Allah mereka akan kami umumkan. Allah Akbar.